Halo saudara-saudara, Juan mau bantah Karina. Di video kali ini, kita akan membahas tentang dapatkah orang mati berhubungan dengan orang hidup. Pertanyaan ini menjadi salah satu pertanyaan yang sangat membingungkan bagi sebagian orang Kristen. Karena itu, kita akan membahasnya melalui nats firman Tuhan yang telah disajikan bagi kita. Tetapi sebelum itu, Anda dapat dukung channel ini supaya terus berkembang dengan cara klik subscribe, komen, like, dan share video ini. Terima kasih. Teori yang mempercayai bahwa adanya hubungan orang meninggal dengan orang hidup ini dikenal dengan teori spiritisme. Teori ini berkembang di Indonesia. Hal ini dimungkinkan karena di Indonesia merupakan memiliki agama-agama terdahulu yang disebut agama nenek moyang. Seperti halnya dalam budaya Pak-Pak terdahulu, meyakini bahwa roh orang mati itu akan berubah menjadi hantu atau sahala. Dalam pemahaman ini, jika ada seseorang yang meninggal, itu akan dikatakan Yembah Empung Nangoi, atau dengan kata lain, dia telah dibawa oleh leluhurnya. Dengan anggapan ini, maka orang Pak-Pak mengatakan mertendi ngosing geluh, merbegu ngosing mate, yang artinya yang masih hidup memiliki roh dan yang telah mati menjadi hantu. Hal ini dijelaskan karena orang Pak-Pak percaya bahwa jika seseorang yang telah meninggal, maka dagingna mula gabe tanoh, kesahna gabe angin, tendina gabe begu, yang artinya daging menjadi tanah, napas menjadi angin, roh menjadi hantu. Dengan kata lain, roh orang mati berubah menjadi hantu yang dapat mengganggu orang yang masih hidup. Juga dalam kepercayaan orang Toraja terdahulu, terdapat upacara Mabadong. Mabadong adalah suatu bentuk tarian dan nyanyian tanpa diiringi alat musik, mendeklamasikan syair-syair pujian mengenai orang-orang yang telah meninggal ataupun ratapan-ratapan kesedihan dari pihak yang ditinggal. Upacara tersebut dilaksanakan untuk mendoakan roh orang mati yang menuju Fuya dan memperoleh keselamatan. Bukan hanya itu saja, di Alkitab juga ada dikisahkan tentang hal ini, seperti Saul yang masih mengharapkan roh dan bantuan dari Samuel yang sudah mati. Setelah kematian Samuel, Saul mengalami tekanan oleh karena bangsa Filistin yang menyerang bangsa Israel. Ketika Saul melihat tentara Filistin itu, maka takutlah ia dan hatinya sangat gemetar, seperti 1 Samuel 28 ayat 5. Oleh karena keadaan yang membuat ia takut, sehingga Saul berusaha mencari seorang peramal atau seorang ahli sihir. Tujuannya ialah supaya dapat memanggil arwah Samuel yang baru saja mati dan mencari petunjuk daripadanya. Akan tetapi, yang datang kepada Saul bukanlah roh Samuel, melainkan roh jahat, seperti di dalam 1 Samuel 16 ayat 14. Jika demikian, apakah roh orang mati itu masih bergentayangan? Sebelum kita menjawabnya, supaya semakin kuat dalam pemahaman kita boleh belajar dari Kejadian 3, yaitu tentang percakapan ular dengan si Hawa. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang telah dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, "Tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan?" Pertanyaannya, untuk apa maksud perantara itu digunakan? Yaitu
untuk memperdayakan si Hawa. Sejak saat itu, hasil dari setiap hubungan perantaraan atau medium roh adalah penipuan. Setan menguasai ular. Ia membuat seakan-akan ular berbicara. Hawa berpikir ia berbicara dengan ular, yang sebenarnya ia sedang berbicara dengan setan itu sendiri. Ia telah diungkapkan sebagai ular tua yang disebut sebagai setan, yang telah menipu sejak awal dunia ini, seperti dalam Wahyu 12 ayat 9. Jadi dapat kita simpulkan bahwa tujuan penyamaran itu adalah untuk memperdaya manusia supaya jauh daripada Tuhan dan menentang hukum-hukum Tuhan. Jika demikian, berarti apakah setan dapat menggunakan media-media yang lain yang ada di dunia ini? Seperti halnya nenek moyang atau leluhur kita yang sudah meninggal, atau orang-orang yang kita kasihi yang sudah meninggal? Jawabannya tentu saja bisa. Lalu pertanyaannya adalah, adakah orang mati kembali ke rumah mereka setelah mereka mati, atau bahkan beredar-edar, atau bahkan memberi penghiburan? Jawabannya adalah, sebagaimana awan lenyap dan hilang, demikian juga orang yang turun ke dalam dunia orang mati tidak akan muncul kembali. Ia tidak lagi kembali ke rumahnya dan tidak dikenal lagi oleh tempat tinggalnya, seperti dalam Ayub 7 ayat 9 sampai 10. Dan lagi, Alkitab sudah sangat jelas menyatakan bahwa roh orang yang sudah mati akan kembali kepada Allah, seperti dalam Pengkhotbah 12 ayat 7 mencatat bahwa roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Dari ayat ini, kata Allah mengaruniakan dapat dipahami sebagai anugerah Allah, karena roh yang ada pada manusia itu diberikan bukan karena permintaan manusia, melainkan inisiatif dari Allah sendiri. Selain itu, penting juga untuk memahami kata kembali di sini, karena apa yang telah diberikan oleh Allah akan kembali kepadanya, sehingga roh orang yang ada pada manusia akan kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Hal ini juga pernah diangkat oleh Schunemann pada tahun 1983. Beliau mengatakan dalam bukunya bahwa sekali Allah memanggil, manusia harus berangkat. Sekali manusia pergi, ia tidak kembali lagi, seperti dalam Ayub 10 ayat 21. Roh manusia secara mutlak berada di dalam tangan dan kuasa Allah. Tidak mungkin ia menunda-nunda waktu ataupun berjalan kian kemari lagi. Kalau Allah memanggil, manusia pada detik itu juga harus taat untuk menghadap Allah dan tidak mungkin kembali lagi. Selain itu, Daud juga mengungkapkan dalam Mazmur 104 ayat 30 bahwa apabila engkau mengambil roh mereka, mereka mati binasa dan kembali menjadi debu. Jadi, dari kedua ungkapan ayat di atas, dapat dipahami bahwa segala sesuatu yang diberikan oleh Allah kepada manusia akan kembali kepadanya, sehingga saat manusia mengalami kematian, rohnya akan kembali kepada Allah yang telah memberikan roh itu kepada manusia, seperti yang terjadi pada awal penciptaan. Ketika masih ada seseorang yang mengatakan bahwa roh yang sudah mati itu masih bergentayangan, dengan kata lain, ia tidak percaya akan kemahakuasaan Allah. Dengan kata lain, manusia masih memiliki kekuatan untuk menolak permintaan Allah, sehingga manusia itu masih bergentayangan di dunia ini. Jadi jelas, ini bukan pengajaran daripada Alkitab. Perlu kita ingat, ketika seseorang mati,
maka rohnya sudah tidak ada lagi di dalam dunia ini. Dengan kata lain, dia sudah berada di dimensi lain, apakah di sorga atau di neraka. Jadi rohnya tidak mungkin berhubungan dengan orang yang masih hidup. Sebab itu, praktik pemanggilan roh yang sudah mati yang biasa dilakukan oleh dukun dalam budaya tertentu tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Alkitab menegaskan bahwa orang yang sudah mati, rohnya akan ke sorga atau neraka dan tidak bisa berhubungan dengan orang yang hidup lagi. Demikianlah penjelasan dari video ini agar menambah iman kita kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Perlu kita ingat bahwa semua manusia pasti mati, dan karena itu selagi kita hidup, jangan kita mau ditipu daya oleh siasat daripada setan iblis. Amin. Juah mau bantah Karina.